semuanya, aku Hana dari sponsor Link juga.
familiar gitu ya, karena kan memang tidak dimiliki semua orang gitu, makanya ini bisa nge-support lah gitu. Kalau misalnya BCA, Mandiri, BNI itu kan rata-rata udah pada punya ya. Nah, ini ada 4 kelembagaan perbankan yang bisa ngasih ya ketentuannya sama, dihitung dari pembukaan akun juga. Nah, yang pertama itu Bank CIMB Niaga, tapi ini bukan yang biasa ya, tapi yang merchant yang buat kris gitu. Karena kalau misalnya yang biasa itu teman-teman harus ada setoran awal 100.000, itu kan agak memberatkan ya. Kalau ini eh, bisa dapat bonus 20.000, bisa dapat tambahan saldo 20.000 di rekeningnya gitu. Tapi skemanya nanti karena akunnya akun merchant itu teman-teman nanti pas pas bukanya itu pakai ngefotoin aja gitu, orang jualan gitu di pinggir jalan, bisa dia bisa siapa aja, dagang cilok, siomay atau apapun gitu, yang penting satu orang itu ngefoto tukang dagang yang beda gitu. Nggak bisa kayak misalnya beda angle tapi dia masih orang yang sama, itu nggak bisa, nanti gagal di verifikasinya gitu. Jadi eh, dibedain aja lah, banyak lah yang dagang sekarang kan gitu. Itu 20.000 per rekening gitu. Nah, terus yang kedua itu si bank. Nah, si bank ini nanti dapat saldo, dapat dananya itu 25.000 per rekening yang udah dibuka. Tapi ini ada ketentuan deposit. Teman-teman harus deposit 50.000 menggunakan dana pribadi dan ditahan selama 3 hari. Jadi nggak dipakai transaksi dulu selama 3 hari. Nggak usah diapa-apain. Nah, nanti setelah di hari keempat itu eh, udah bisa digunain lagi. Jadi nanti saldo akhirnya itu bertambah 25.000 jadi 75.000 gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Bank BTN ini dapat saldo per rekening yang dibuka itu sebanyak 15.000, tapi ada ketentuannya harus deposit 100.000 dan transaksi e-wallet 3 kali. Tapi ini akan, kalau misalnya teman-teman milih bank ini, untuk dana 100.000-nya ini akan ditalangin atau misalnya dibantu oleh pihak kami gitu. Jadi nanti karena harus ada transaksi e-wallet juga, nanti setelah dapat 100.000 nanti kita transfer 3 kali ya, 29, 29. Nah, karena ada admin juga ya kalau e-wallet, nah baru nanti sisa 12.000-nya kita transferkan lagi ke rekening teman-teman gitu. Nah, yang keempat itu ada Bank Saku. Ini sama kayak kayak CMB Niaga ya. Dia tinggal buka aja terus nanti dapat 10.000 per rekening. Nggak perlu deposit dan lain sebagainya. Itu 4 bank yang bisa dibuka di skema yang kedua. Tapi untuk perbankan sendiri dia harus bundling. Jadi misalnya kalau misalnya paket satu itu membuka seluruh bank itu nanti dapat 70.000 per orang artinya. Terus bisa juga paket dua itu yang bank-bank yang tanpa deposit itu di CIMB Niaga sama Bank Saku. Misalnya ribet nih harus ada 4 aplikasi yang diinstal gitu kan, ya udah dua aja, Bank CIMB Niaga sama Bank Saku itu dapat 30.000 per orang. Kemudian yang ketiga itu yang bundling tapi dia ada syarat transaksi dengan ketentuan tadi yang kalau yang si bank itu 50.000 per orang depositnya, itu tinggal ditahan aja selama 3 hari, nggak perlu diapa-apain, nanti balik lagi dananya dan bertambah 25.000. Terus Bank BTN ini yang tadi ya, yang ada deposit 100.000 tapi 100.000-nya bisa dibantu oleh pihak kami gitu. Nah, ini untuk simulasi kalau misalnya milih paket yang all in ya, semuanya dibuka itu dapat 70.000 per orang. Jadi nanti teman-teman akan mendapat berapa gitu ya. Ini ada hitung-hitungannya. Ini per akun ya, hitungnya per akun. Nah, misalnya itu skema satu dan skema dua. Tapi misalnya teman-teman ternyata butuh dananya lebih banyak lagi. Nah, kita bisa
bisa pakai skema ketiga. Ini bisa pembukaan di sekuritas plus perbankan. Jadi kalau misalnya semua dibuka 6 sekuritas dan 4 perbankan, ini total akumulasi benefitnya 205.000 per orang, 75.000 dalam bentuk saldo, 130.000 dalam bentuk uang tunai gitu ya, yang langsung bisa digunakan. Kalau saldo kan mungkin ada mekanisme harus ditarik dulu dan sebagainya gitu. Nah, ini eh, apa? Ini tapi catatannya kalau misalnya oh iya tadi aku lupa sih kalau misalnya apa misalnya teman-teman milih yang perbankan itu sebenarnya tetap sih teman-teman harus milih 3 sekuritas lebih dahulu dan kita prioritasin yang dapat bonus itu yang dari KISI 50.000 dan CGS 25.000. Sisanya nanti bebas milih apa tetap dapat 10.000 per orang gitu. Jadi kalau yang bank aku sorry kelewat tadi ya kalau yang bank itu eh 3 sekuritas wajib dulu. Baru bisa buka yang perbankan. Karena kan untuk buka sekuritas juga ada syarat rekening banknya gitu ya. Nah itu. Nah kalau misalnya balik lagi ya ke skema yang ketiga tadi, ini simulasi pendanaan yang bisa dikasih gitu ya. Kalau misalnya enam-enamnya aktif sama ada perbankan juga, tapi bisa juga nanti kalau misalnya ya mungkin beres dari sini teman-teman diskusi gitu ya, ternyata nggak menyanggupi kalau misalnya harus buka semuanya. Yang penting sekuritasnya ngelunturin kewajiban aja lah, tiga, tiga akun aja boleh. Terus perbankan cuman mengambil satu paket aja, itu 2 bank boleh. Jadi nanti kita skemanya kalau misalnya teman-teman fix mau ngambil dan untuk eksekusi butuh eksekusi nanti teknisnya kita mungkin bisa ajuin kita bisa ngadain lagi meeting lanjutan gitu ya. Kita meeting teknis ya nanti kita eksekusi gitu baik dari awal sampai akhir nanti tim eksekutor dari tim kami yang akan mendampingi dari awal sampai akhir gitu sesuai dengan skema yang teman-teman pilih dan institusi yang teman-teman pilih gitu. Hmm, jadi nanti di data dulu kita kasih ini ya kita kasih form mau pilih yang mana gitu ya skema yang mana sekuritasnya apa aja banknya apa aja gitu. Itu dulu sih mungkin barangkali sejauh ini ada pertanyaan boleh. Aku udah kayak boleh nanya. Boleh, boleh. Nah, tadi kan yang di bagian si bank itu harus ada saldo yang didapatkan itu 50.000 ya. Dengan Mm-mm. catatan nggak boleh digunakan transaksikan. Tapi kalau Mm-mm. misalkan nanti case-nya itu si UMKM atau siapapun itu mau mau menggunakan si banknya itu, tapi di atas 50.000 itu, contohnya kayak misalkan nanti dia bakal ngisi saldo itu entah 100.000, entah 200.000 itu boleh digunakan ya Kak? Atau gimana Kak? Karena ini akun baru, jadi ya sebisa mungkin ada dana dana yang 50.000 yang belum digunakan aja gitu. Kalau misalnya di atas itu bebas sih. Yang penting ada 50.000 yang ditahan gitu. Oh, intinya jadinya 50.000 itu jangan sampai habis lah ya di selama 3 hari itu ya Kak? Iya, nanti ada secara teknis memang nanti 50.000-nya ini dialihkan untuk ketahan dulu gitu. Sama kayak dulu aku pas buka bank Saku, ketika misalnya harus 100.000 ditahan dulu, 3 hari kemudian baru bisa dipakai. Nah, aku top up-nya itu nggak pas-pasan 100.000, nggak pas-pasan 50.000 kan. Aku top up-nya 200.000. Nah, 100.000-nya itu kayak semacam dikunci gitu loh sama pihak banknya. Jadi yang bisa aku gunain itu 100.000. Jadi si sisa saldo yang tadi ditahan itu baru aku gunain emang di 3 hari kemudian gitu. Tapi nggak hilang kok. Oke Kak, ada lagi sih Kak, saya mau nanya lagi sih Kak, terkait ini Kak, apa pengerjaan atau deadline-nya itu Kak, kira-kira itu ada deadline-nya nggak sih Kak? Kan kita kan mulai
mulai KKN itu di tanggal 28 Juli sampai 28 Agustus. Nah, itu kira-kira ada nggak, Kak, deadline-nya? Oh iya ya, sebenarnya kalau untuk deadline ini kita kembalikan ke teman-teman ya, dan bersyukurnya kan ini masih lama ya, sebulan lagi. Nah, tapi dari kami secara teknis itu eh, pencairan itu kan 1 sampai 2 minggu. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh dananya itu sebelum 28 Juli, berarti teman-teman harus beres itu di sebelum pertengahan bulan ya, 14 Juli gitu, atau 10 Juli lah amannya. Eh, nah, berarti kita punya waktu dari terhitung misalnya besok tanggal 20, 10, ya sekitar 20 hari ke depan gitu untuk mungkin misalnya karena teman-teman ngejar, karena kalau misalnya 17 orang doang nih, kayaknya nggak apa ya, terlalu dikit. Nah, misalnya teman-teman ada ambisi juga per orang itu ngajak saudaranya, terus misalnya siapapun lah. Jadi misalnya satu orang itu akan membuka 3 akun gitu ya. Nah, itu kan butuh waktu mungkin ya ngejelasin dan lain sebagainya. Dan dari kami pun secara teknis tidak bisa di 1 kali pengerjaan, 1 kali meeting doang gitu kan. Kita bikin sesi gitu, misalnya kan 1 kali buka akun itu bisa 30 menit ya. Untuk sekuritas mungkin bisa lebih, saya 1 jam lah gitu. Jadi bisa dibikin 2 sesi gitu. Nah, selepas dari situ, eh ya bisa bisa diatur sih kalau misalnya waktunya masih lama ya. 20 hari cukup lah kayaknya. Karena ngejar itu ya pencairan itu dia 1 sampai 2 minggu. Karena yang butuh waktu lama verifikasi itu biasanya di sekuritasnya. Kalau perbankan kan relatif lebih cepat ya. Hari ini buka mungkin besok juga udah aktif gitu ya banknya, dan saldonya udah otomatis bisa tertambah gitu. Kalau yang lain yang sekuritas dia butuh waktu 3 sampai 7 hari kerja gitu. Jadi ya mungkin secara deadline kita punya waktu 20 hari ke depan sih kalau misalnya teman-teman ngejar sebelum KKN ya, sebelum 28 Juli. Tergantung, kalau misalnya bisa lebih cepat artinya pencairan juga bisa lebih cepat gitu. Oke, Kak, makasih, Kak. Oh ya, Kak, nih terakhir banget, Kak, satu lagi. Aman aman. Ini, Kak, ini kan saya dapat dari teman saya itu kan ada proposal literasi keuangan syariah sponsoring. Nah, kalau yang satunya lagi tuh ada nggak sih, Kak? Kita bisa ngikutin program itu nggak sih, Kak? Em, itu Yang aplikasi ya? Yang mana tuh Kurniawan? yang Wan. Ya itu yang edukasi buat yang KOL itu Kak. Oh, itu sebenarnya Buat aplikasi. edukasi literasi keuangan itu. Oh iya iya. Ya itu aktivasi event sih. Kalau misalnya teman-teman ternyata di KKN-nya mau ada apa sih, sesi buat apa, bikin literasi keuangan gitu. Misalnya dari kita bisa bisa ini ya, bisa bantu support lah gitu. Oh iya, sama tadi aku lupa jelasin kalau misalnya teman-teman milih skema 3 ini yang sekuritas plus perbankan, nanti bisa dapet ini ya, kita bakal support di ID card dan lanyard gratis. Bisa pilih lah desain dan lain sebagainya gitu. Kalau Berat. untuk Sorry. kegiatan-kegiatan yang diadain komunitas ya terkait literasi keuangan, selagi itu diadain oleh oleh komunitas yang jadi mitra kita, kalau pertanyaan bisa ikut, bisa kalau misalnya ada event terdekat gitu. Tapi eh, takut kelamaan nungguin kita yang ngadain event, bisa aja teman-teman yang bikin event khusus keuangan gitu ya, literasi keuangan, tapi ternyata bingung nih nyari narasumber dari mana gitu ya. Nah, itu bisa kita fasilitasi untuk support di acara yang teman-teman adain gitu. Gitu sih.
Oke Kak, berarti jawabannya itu bisa ya Kak kita ngikutin yang program yang satunya lagi ya Kak, yang di literasi keuangan. Bisa, bisa. Nah itu kalau itu teknisnya gimana Kak? Kan karena kita kan memang sebenarnya tuh udah ngangkat 4 tema sih Kak, kayak pendidikan, pertanian, tentang sampah, sama satu lagi itu digitalisasi Kak, digitalisasi UMKM. Nah dari situ tuh kita sebenarnya bisa uh, collab sama salah satu tema kita. Jadi literasi keuangan bisa digabung sama digitalisasi UMKM atau KRIS. Itu kita bisa buat acara sebesar yang intinya bisa ngundang 50 orang lebih. Jadi Hmm. nanti masalah proposal acaranya itu kita kirim ke kakak lagi atau gimana nih kak? Oh ya, itu kan agak beda. Jadi nanti itu boleh kirim ke kita lagi. Nanti kita juga meetingin lagi gitu terkait rencana apa sih aktivasi eventnya gitu dari proposal teman-teman. Baik dari aku sih cukup sih kak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada mungkin. Ada mungkin kebayang ya. Jadi ini nggak nggak perlu kayak nampilin logo atau misalnya apa gitu. Karena si KPI-nya dihitung dari dan dana yang akan diberikan itu dihitung dari seberapa banyak teman-teman bisa buka akun gitu. Satu lagi deh kak, mau nanya itu yang program literasi keuangan kak. Kan di situ juga dijelasin ya kak, benefitnya itu kan flash money. Cuman teknikala itu gimana ya kak? Sama sih sebenarnya kurang lebih kan nanti teman-teman itu acaranya itu terkait literasi keuangan. Nah, kurang lebih kita akan menyinggung sekuritas-sekuritas yang ada di proposal ini juga ya. Nah, teman-teman tuh nanti kan nanti ngundang ada peserta kan yang datang gitu. Peserta yang datang ada misalnya nargetin berapa berapa target pesertanya 75 orang. Nah, di situ teman-teman secara ketentuan misalnya nargetin berapa orang yang dari 75 peserta yang bisa daftar itu, berapa orang yang bisa akhirnya nanti buka akun di acara itu gitu. Jadi teman-teman sebagai penyelenggara event jatuhnya nanti ini ya jadi fasilitator juga kayak buat ya kayak yang aku lakuin sekarang ngejelasin gitu. Misalnya butuh kita yang ngejelasin, yang penting teman-teman nyediain orang-orang yang memang pengen buka akun bank dan lain sebagainya, pengen buka akun sekuritas. Karena kan kita mungkin edukasi edukasi ya, edukasi keuangan, belajar tentang saham. Nah, bisa aja nanti di sesi-sesi acara teman-teman tuh semacam mengemas acaranya itu ada giveaway atau misalnya ada apa ya, ada semacam hadiah gitu untuk peserta teraktif. Eh, Hadiahnya itu tapi syaratnya ini harus buka akun gitu, dibantu prosesnya atau misalnya hadiahnya itu buat orang yang udah punya akun Kisi sekuritas, CGS sekuritas, yaitu bisa diolah di situlah gitu, bentuk-bentuk support. Misalnya kita ngasih dananya lewat lewat pembukaan akun yang terjadi di event itu. Gitu. Baik kak, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi dari paparan materi yang baru kita dengar? Ya ini kan banyak nih. Yang mau nanya lagi nggak? Maaf sebelumnya Kak. Ya, gimana? Boleh? Nanti aku boleh minta PPT yang tadi Kakak jelasin nggak? Oh iya ya. Proposalnya ya? Iya yang tadi Kakak jelasin itu yang skema-skema itu. Oh iya, boleh boleh. Jadi nanti kan habis dari sini teman-teman
ya sampai beberapa hari ke depan mungkin ya, diskusi atau misalnya mutusin secara per kelompok, mau ambil skema yang mana, satu orang berapa akun misalnya. Nanti kita kabarin lagi mungkin ya kalau afiliasinya ke Kak Kurniawan mungkin bisa ke Kurniawan atau nanti ya langsung ke aku juga boleh, tapi ke Kurniawan aja karena dari awal udah komunikasinya nanti eh, baru kita MOU-an dan eksekusi jadwal ininya gitu. Nanti dikasih kok proposalnya. Kak, mau nanya boleh Kak? Boleh, boleh. Itu yang di skema 1 Kak, itu kan wajib 6 sekuritas tadi ya. Nah, Iya. itu kan kita baru 17 orang. Nah, sedangkan dipaparin di situ kan minimal 25 orang ya. Berapa? 20, 25 Pak? Iya 20 sih 20. 20 boleh. Di situ kan 20 kalau nggak salah boleh. ada 25 tadi kalau nggak salah. 20 boleh, 20 boleh. 20 boleh. Mm-mm. Nah, berarti kan ibaratnya kami kan 3 orang lagi tuh kurang Kak. Iya. Nah, yang 3 orang ini apakah mereka tuh harus maksudnya satu orang itu harus buka ke enam akun sekuritasnya atau boleh nanti dibagi-bagi dengan mungkin kita punyanya ada 6 orang. Nah, nanti dibagi 6 itu kan kalau 3 orang dikali 6 sekuritas kan 18 tuh jadinya kan. Kalau seandainya ada 6 orang yang daftar kan, nanti kita bagi tiga-tiga, oh ini 3 yang awal dia, 3 yang akhir dia gitu. Bisa nggak? Atau emang harus satu kepala itu 6 sekuritas yang daftar? Atau satu akun tuh 6 sekuritas yang didaftarin? Hmm, kalau misalnya biar ini target target orangnya siapa? Apakah misalnya teman dekat atau gimana? Hmm, mungkin teman dekat, teman kampus gitu. Oh iya iya iya. Em, ya memang lebih baiknya ini sih kayak 3 orang tapi satu orang itu bisa bisa 6. Karena kan secara identitas itu udah pasti, kan dia syaratnya kan KTP sama rekening bank. Lebih mudah tuh di pendataan, terus biar lebih kerasa aja sih per orang benefitnya, karena kan kalau buat untuk saldo ini, saldo apa? Saldo yang dari sekuritas itu kan cuma dari KISI sama CGS yang ngerasain tambahannya. Jadi walaupun yang lain dapet ya 10.000 gitu. Tapi kalau misalnya misalnya ternyata teman-teman kesulitan dan tetap bisa 6 orang tapi tetap bisa 6 sekuritas tapi satu orang beda sekuritas gitu ya. Satu orang beda sekuritas gitu kan ya? Iya, Oh ya, nanti aku coba maksudnya konfirmasi lagi. ya kan ada 6 itu. Jadi satu orang pertama itu sekuritas 3 sekuritas pertama. Nah, orang kedua itu 3 sekuritas kedua Iya, gitu. karena yang wajibnya 3 kan. Iya. Oh ya, tapi berarti jadi 18 ya, banyak banget. Kan emangnya total 18 3 orang kan satu satu orang Iya, kan tetap 6 sekuritas jadi tetap 18 totalnya kan 3 orang itu. iya, iya. Iya. Oh, ya. Oke deh. Kayaknya bisa aja sih, tapi nanti aku coba konfirmasi deh. Hmm. Oke Kak. Atau mungkin Kurniawan udah tahu itu soal yang teknis untuk sekuritas, apa boleh kalau kayak gitu? Oke, izin ya. Oke, untuk mitra sekuritas tuh nanti kan di MOU tuh ada kesepakatan nih. eh Kalian tuh mau ngambil sekuritas yang mana kan minimal 3. Nah, jikalau di MOU itu hanya 3, contohnya hanya KISI, CGS, BNI, berarti semua orang tuh wajib itu. Jadi kayak gitu, Kak. Oh iya ya. Terus kalau mau ngambil perbankan kan terus sudah disampaikan ya, wajib dulu ngambil sekuritas dulu karena KPI kita itu ada di mitra sekuritas.
gitu. Jadi sesimpel itu sih. Jadi yang kita butuhkan hanya open akun, nggak usah jual produk, nggak usah buka stand. Jadi hanya butuh import dari kakak-kakaknya, dari teman-temannya untuk open akun, gitu Kak. Oke, mungkin gitu ya. Karena ini secara teknis, karena sekuritas itu harus 3, terus perbankan juga bundling gitu ya. Nah, nanti orang yang misalnya 3 orang tambahan ya, karena teman-teman 17, terus nanti nyari tambahan 3 orang. Nah, si 3 orang ini otomatis kan bakal nginduk ke keputusan teman-teman gitu, milih sekuritas yang mana. Nah, kalau bisa diseragamin aja semuanya. Jadi pas kita dieksekusi itu semuanya rata gitu, menerima penjelasan yang sama untuk aplikasi yang sama gitu. Karena kalau misalnya satu orang beda-beda kan repot juga ya. Tapi di syaratnya itu 3 apa 6 Kak? Daftar yang Tiga, tiga. skema pertama. 6 nggak sih Kak? Kalau misalnya skema pertama Nanti 3. eh, wajibnya 3. Tapi kalau misalnya 6 tetap Wajibnya 3. wajibnya 3. Kalau Oh, misalnya mau di mix sama yang perbankan ya, sekuritasnya kan tetap wajibnya 3. om, mix perbankan. Kalau Berarti kalau misalnya nggak di mix berarti 6 berarti ya? iya, kalau nggak di mix 6. Oh, gitu. Karena sebenarnya tergantung ini ya, pilihan benefit yang pengen teman-teman dapetin sih. Karena kan skema satu aja nih misalnya, itu kan dihitungnya sebetulnya 10.000 per sekuritas. 60.000 per sekuritas. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman butuh butuh tambahan, butuh dari bank juga. Nah, kita mempermudahnya dengan ya udah, teman-teman sekuritasnya cukup 3 aja, tapi sisanya bank gitu. Karena kan kalau bank ini dia di atas 10.000 dapatnya gitu. Ada yang 20.000, ada yang 25.000 gitu. Kalau sekuritas kan dia flat, cuma 10.000 per akunnya. Jadi memang nargetin seminimal-minimal pendanaannya tuh hitungnya per kepala itu 60.000 dapatnya. Di luar yang sekuritas yang dapat bonus saldo ini. Saldo 75.000. Tuh mungkin ya. Kalau misalnya cukup, aku kembalikan ke Kurniawan. Mungkin cukup Kak. Oke, baik, saya kembalikan lagi ke Rido mungkin ya. Mungkin kami mau bilang terima kasih atas paparan pada malam kali ini. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang kurang-kurang atau mau ditanyain ke kakaknya, itu bisa nanti saya chat lagi si Kurniawannya ini. Jadi sekian, terima kasih banyak ya Kak, yang udah ngerepotin ngejelasin paparan materi pada kali ini. Nanti Kurniawan kasih aja ya ini file proposalnya ya. Atau Oh, misalnya dari udah tuanya disebar. udah aku kasih itu filenya. Nanti Oh, untuk ya Rido untuk ke teman-temannya bisa dikasih juga filenya. Ya, Ya, siap Kurniawan. dan untuk jika ada informasi lanjutan ataupun ada pertanyaan lanjutan, boleh direct message aja by chat pribadi, gak apa-apa. Untuk Rido. Ya, oke siap. Aman aja itu Wan.
Oke, siap, Dok. Ya, mungkin dari saya cukup, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, dan Kurniawan kepada teman-temannya. Oke, thank you juga. Ya. Oke, baik. Izin kita langsung lanjut ke rapat selanjutnya, mungkin. Oke, saya izin lab ya. Boleh Kurniawan ya, silakan. Oke, kita live Mari, ya. Yana. Ya, terima kasih ya, Kak. Terima Sama-sama. kasih, Kak. Dadah. Oke, sebentar ya. Gue share screen lagi, mana ya?